Oke, soal nomor 6, segitiga BDC ini sama kaki dengan BC sama dengan DC. Kemudian diketahui pula ini titik A terletak pada perpanjangan CB yang terakhir. Diketahui ini P-nya 36 derajat, kemudian Q 50 derajat, dan yang ditanyakan adalah nilai X. Oke, pertama perhatikan segitiga BDC, di mana ini segitiga BDC ini sama kaki di BC dan juga CD kakinya. Selanjutnya karena sama kaki, maka sudut pada CBD ini harus sama dengan sudut BDC. Ini dapat kita tuliskan sudut CBD harus sama dengan sudut BDC. Nah, ini kita misalkan A ya sudutnya. Jadi di sini harus A, di sini juga harus A. Oke, ingat bahwa total sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga ketika kita jumlahkan Q ditambah A ini hasilnya juga harus 180 derajat. Jadi Q ditambah A ini harus sama dengan 180 derajat. Diketahui Q-nya 50 derajat. Ini kita cari A-nya, ini dapat 2A. Oke, sehingga A-nya kita peroleh 180, 50 pindah menjadi minus. Kemudian 2 ini perkalian kita pindah menjadi pembagian. Ini kalau kita hitung 180 kurangi 50, 130 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 65 derajat. Jadi kita ketahui bahwa sudut A-nya di sini 65 derajat. Oke. Kemudian kalau kita tarik garis ini sudut. Nah, sudut ini kita misalkan B. Karena berpelurus, maka A ditambah B ini harus 180 derajat. Ini karena berpelurus. Nah, kalau kita masukkan sudut A-nya itu 65 derajat, B-nya yang kita cari sama dengan 180 derajat. Oke, sehingga diperoleh B-nya 180 dikurangi 65 berapa? 115 derajat. Oke, sekarang terakhir ini kita perhatikan segitiga ABD. Karena ini segitiga, masih kita bahas segitiga, maka jumlahnya harus 180 derajat juga sudutnya. Sehingga kalau kita jumlahkan X, di sini tadi kita ada B kecil, kemudian ditambah P, hasilnya juga harus 180 derajat. Artinya di sini X ditambah B kecil ditambah P, ini hasilnya harus 180 derajat. Nah, X-nya belum diketahui, B kecil tadi kita dapat 115 derajat. Kemudian yang P diketahui di soal 36 derajat, ini hasilnya harus 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan berapa? 180 dikurang ini kita jumlahkan 151 derajat. Hasilnya 180 kurangi 151, 29 derajat. Nah, ini X dan tanyakan adalah X, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 7. Segi 4 ABCD ini layang-layang. Nah, seperti pada gambar, AB-nya diketahui 1, kemudian AD-nya diketahui akar 5, dan yang ditanya adalah luas layang-layang. Ingat, ini rumus luas layang-layang apa? Rumusnya L sama dengan setengah dikali D1 kali D2. Nah, ini D ini diagonal. Jadi kita butuh diagonal dari layang-layang. Diagonalnya pertama ada diagonal AC. Kedua ada diagonal DB atau BD. Jadi kita perlu nyari AC dan juga BD untuk mengetahui luas layang-layang. Oke, untuk mencari tahunya pertama kita cari AC dulu. Nah, coba perhatikan ini AC. Oh ya, ini AB1, berarti BC juga 1 karena layang-layang. Begitu pula dengan CD yang akar 5 ya. Oke, perhatikan ABC. ABC ini siku-siku, maka AC dapat kita cari menggunakan Pitagoras, yakni akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat diperoleh akar 2. Oke.
Misal kita punya titik tengah di sini, titik E ya. Coba perhatikan AC ini akar 2, maka A ke E berapa? Ini setengahnya ya. A ke E itu setengah akar 2. Begitu pula dengan dari C ke E ya, ini juga sama juga setengah akar 2. Sehingga kita untuk yang kedua kita punya segitiga AED. Nah, di mana D ini yang kita cari, A ke D diketahui akar 5 dan A ke E nya tadi yang kita ketahui setengah akar 2 atau akar 2/2. Nah, ini sama siku-siku. Jadi menggunakan Pitagoras kita dapat DE sama dengan akar dari, ingat yang miring AD, jadi kita kurangi ya. AD kuadrat dikurangi AE kuadrat atau sini akar 5 kuadrat dikurang akar 2/2 kuadrat. Oke, atau kita dapat akar 5 dikuadratkan itu 5. Kemudian ini kalau kita kuadratkan kita dapat setengah. 5 kurangi setengah berapa? 5 kurangi setengah ya 4,5 ya. Atau 4,5 itu 9/2. Kalau kita akarkan ini diperoleh akar 9 itu 3 per akar 2 atau 3/2 akar 2. Jadi kita peroleh AD-nya. Sekarang yang belum kita ketahui adalah dari E ke B. Nah, ini kita cari tahu juga. Sama kita ini di sini kita menggunakan segitiga ABC. Ingat, ini 1 1, ini sama kaki. Kalau kita tarik garis, maaf ya. Tarik garis siku-siku, maka ini tepat di tengah-tengah. Karena tadi AC-nya adalah akar 2, maka ini sama tadi ya, setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Sehingga ini kita dapat segitiga baru. Ini tadi titik E, B di sini A. Nah, yang kita cari adalah B ke E yang kita cari, A ke B yang kita tahu 1, dan di sini berapa? Setengah akar 2 atau akar 2/2. Sehingga menggunakan Pitagoras, BE ini sama aja dengan miring dikuadratkan atau AB kuadrat dikurangi AE kuadrat sisi yang diketahui, atau diperoleh 1 dikuadratkan kurang akar 2/2 kuadrat. Atau berapa? 1 kurang setengah. 1 kurang setengah. Setengah ya. Nah, akar setengah berapa? Akar setengah itu akar 2/2. Oke, jadi kita sudah dapat semuanya. Dimana AC, ini kita buat coba kesimpulan. Kita peroleh di sini. Pertama kita punya AC-nya adalah akar 2, ini diagonal satunya. Yang kedua kita punya BD. BD-nya berapa? BD-nya itu BE ditambah ED. Atau berapa? BE itu tadi kita peroleh. Yang terakhir ini akar 2/2 ditambah E ke D adalah 3/2 akar 2. Atau kalau jumlahin berapa? Kalau kita jumlahkan, ini akar 2-nya bisa kita ambil, sisanya berapa? Sisanya ini setengah ditambah 3/2. Atau ini 4/2, yang 4/2 itu 2, 2 akar 2. Sehingga luas, ini setengah D1 kali D2, ini akan menjadi, nah di sini buat ya, luas setengah kali D1 kali D2. Atau berapa? Setengah D1-nya akar 2 dikali 2 akar 2. Ini 2-nya habis. Akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Jadi hasilnya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Diketahui harga 2 pensil 5.000, harga 1 buku B rupiah. Kemudian di sini ada Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Dia membayar 100.000, yang ditanyakan adalah kembaliannya. Oke, pertama kita misalkan terlebih dahulu. Di sini harga 1 buah pensil. Ini saya misalkan sebagai P. Nah, diketahui di sini perhatikan 2 buah pensil ini 5.000. Berarti 1 pensil berapa? 2P sama dengan 5.000. Berarti P-nya 5.000 dibagi 2 atau 2.500. Jadi sini bisa kita tulis ya 2.500.
Selanjutnya di sini kita misalkan juga harga bukunya sama dengan B. Oke. Perhatikan 100.000 yang dibayarkan oleh Amir ini harus sama dengan harga 5 buah buku ditambah 10 pensil ditambah juga uang kembaliannya. Atau kalau kita pindah ruaskan, ini kembaliannya ini harus sama dengan 100.000 kurangi 5B, kita pindah ruas jadi negatif, dikurang 10P. Oke, kita masukkan ini 100.000 kurang harga buku tidak diketahui, 10 dikali harga pensil. Berapa harga pensil itu? 2.500. Atau coba kita pindahkan ke sini, kembaliannya ini akan sama dengan 100.000 dikurang 5B, berapa? 25.000 ya. Atau 100.000 kurangi 25.000 itu 75.000 dikurang 5B. Jadi ini kembaliannya 75.000 dikurangi 5B. Nah, ini jawabannya yang C. Oke, soal nomor 9. Sini yang ditanyakan bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000. Ini dibentuk dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 adalah sebanyak. Oke. Di sini soal nomor 9 ini kemungkinan ada kesalahan soal. Di sini tidak disebutkan syarat bilangannya harus berbeda, tapi jika kita coba kerjakan dengan mengasumsikan boleh adanya pengulangan, misal 5 digit angka 5 bisa kita tulis 6 kali, 6 juga seperti itu, maka di sini angka atau jawabannya ini tidak ada di antara opsi A sampai E ini. Jadi di sini kita ada asumsikan ada revisi soal yang ini tidak diperbolehkan adanya pengulangan. Oke. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, pertama yang jadi prioritas hitungan kita adalah ada tidak di soal itu menyebutkan ganjil atau genap. Jika ada, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah yang ganjil genapnya. Kedua, kita kerjakan adalah digit pertama, 1 dari kiri. Nah, ini kalau dalam hal ini berarti ratus ribuannya. Begitu pula dengan angka-angka yang lain. Jadi ketika ganjil genap sudah kita kerjakan, step selanjutnya kita bisa menghitung atau melihat angka-angka yang mungkin dimasukkan di digit pertama dari sebelah kiri. Selanjutnya ini tinggal kita isi kotak-kotak yang lain atau digit-digit yang lain. Dari 3 ini angka-angkanya kemudian kita kalikan seperti itu. Oke, jadi kita buat di sini ada 6 digit. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah ganjil atau genap. Nah, cara menentukan ganjil atau genap ini dilihat dari digit satuan, ya. Suatu bilangan dikatakan ganjil apabila digit satuannya adalah bilangan ganjil. Begitu pula suatu bilangan ini dapat dikatakan sebagai bilangan genap apabila satuannya adalah bilangan genap. Oke, di antara ke-6 bilangan di sini yang bilangan ganjil ini hanya angka atau bilangan 5 dan 9. Jadi kemungkinan di digit satuannya ini hanya 5 atau 9 atau ada 2 kemungkinan. Oke, selanjutnya kita pindah ke 1 ya, ini 1 dari kiri. 1 dari kiri berarti ini. Nah, ini harus kurang dari 500.000. Kalau asumsi misal ya, di sini kita menggunakan angka 5 aja. Ini sudah melebihi 500.000. Nah, maka di sini 5 tidak boleh, apalagi bilangan-bilangan yang lebih besar dari 5. Jadi yang bisa digunakan hanya angka 2 dan 4. Ingat, di sini ada asumsi tidak ada pengulangan angka. Tapi di sini aman karena apa? 2 dan 4 belum kita gunakan di syarat ganjil atau genap. Oke, 2 dan 4 berarti di sini juga ada 2 bilangan. Selanjutnya kita isi digit-digit yang kosong. Nah, karena tidak ada pengulangan, maka kita kurangi sejumlah bilangan yang sudah digunakan. Ini total ada 6 bilangan. Misal kita isi yang ini terlebih dahulu, berarti di sini 6 dikurangi 2 ya, digit pertama kita gunakan di satuan, keduanya di ratus ribuan. Maka 6 kurangi 4
6 kurangi 2, ini 4. Ini nanti dikurangi 1 ya kan, 3, 2, terakhir adalah 1. Nah, kemudian angka-angka ini kita kalikan, jadi 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Sini ada 8 kali 6 ya, kali 2 atau 8 kali 12, hasilnya 96, berarti yang D. Soal nomor 10. Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang ini adalah 3/5. Jika ia melemparkan bola 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan adalah. Perhatikan jika ada kata-kata sukses atau bisa juga di sini kata-katanya gagal pada soal peluang, maka ini berkaitan dengan peluang binomial. Oke, di mana ini rumus peluang binomial, peluang sukses sebanyak X kali, ini dapat kita tuliskan, dapat kita hitung N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q N min X, di mana P ini peluang sukses, sedangkan Q ini peluang gagal atau tidak sukses. Dan di sini ada catatan juga bahwa Q ini sama dengan 1 min P. Oke. Sekarang coba kita hitung. Pertama diketahui di sini peluang suksesnya adalah 3/5, berarti P-nya 3/5. Nah, ini Q-nya kita dapat 1 kurangi 3/5 ya, atau sama dengan 2/5. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah di sini 3 kali itu berarti pelemparan 3 kali atau N-nya sama dengan 3, dan X-nya di sini ketiganya sukses, berarti X-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus, maka P 3 kali sukses, di sini 3 kombinasi 3, 3/5 pangkat 3 dikali 2/5, 3 kurangi 3. Oke, kita hitung 3 kombinasi 3 berapa? Nah, ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita punya nih catatan N kombinasi N, ini hasilnya pasti sama dengan 1 ya. Nanti bisa dibuktikan menggunakan rumus kombinasi biasa. Kemudian di sini ada 3/5 pangkat 3. Oke, biar ini enggak rancu. Kemudian ini berapa? 2/5 pangkat 0. Sehingga diperoleh ini 3/5 pangkat 3 itu 3 pangkat 3/5 pangkat 3. 2/5 pangkat 0 berapa? Bilangan berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi hasilnya 3 pangkat 3 27. 5 pangkat 3 berapa? 125. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B.